Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisandi Sulistyo Yulianto dengan nomor NIM 44-2040 dari kelas 44.2A.29 Universitas Bina Sarana Informatika Ciputat. Kali ini saya akan berpidato tentang perekonomian di Indonesia pada saat COVID 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Abdul Aziz sebagai dosen public speaking. Yang saya cintai para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini. Yang saya banggakan teman-teman saya yang selalu mensupport saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang penurunan perekonomian yang terjadi pada saat COVID masuk ke Indonesia. Perekonomian bangsa Indonesia, kita semua tentu memahami situasi pelik yang sedang kita hadapi baru-baru ini, terutama yang kita rasakan yaitu di pertengahan tahun 2020. Akibat adanya wabah COVID-19, banyak sekali perusahaan yang harus gulung tikar dikarenakan tidak mampu membayar gaji para karyawannya. Sebagian dari warga masyarakat Indonesia tentu kita harus patut prihatin dengan keadaan perekonomian bangsa saat ini. Kondisi perekonomian bangsa saat ini bukannya malah semakin membaik, malah sebaliknya, semakin menunjukkan keterpurukannya. Ditambah lagi dengan harga jual rupiah semakin hari semakin mengalami penurunan semakin hari semakin melemah terhadap nilai tukar mata uang dolar. Tentu hal tersebut membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan perekonomian masyarakat bawah. Dampak tersebut terlihat jelas dengan adanya kenaikan harga, angka pengangguran yang meningkat, akibat banyaknya perusahaan yang gulung tikar. Meningkatnya angka kriminalitas akibat kemiskinan yang masih banyak lagi. Melihat adanya kenyataan semacam ini, di antara warga masyarakat serta menyalahkan pemerintah. Memang benar, pemerintah yang memiliki peranan paling penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini adalah stabilitas perekonomian bangsa, akan tetapi banyak faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Di samping kinerja pemerintah yang buruk, salah satunya adalah minimnya jumlah pengusaha yang mengembangkan sektor industri kelas menengah ke bawah, sehingga tidak banyak penyerapan tenaga kerja yang terdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Banyaknya jumlah pengangguran akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatnya angka kriminalitas. Sebagian besar warga masyarakat beranggapan bahwa menjadi penjabat negara, pegawai negeri sipil ataupun pegawai BUMN adalah salah satu capai persit yang harus yang mereka tuju. Padahal sejatinya pendapatan para pegawai negeri bersumber dari APBN yang tentu saja berasal dari pengusaha pajak rakyat. Pegawai negara secara umum tidak akan berdampak apa-apa pada perekonomian mikro dalam lingkup negara peningkatan. Perekonomian dapat dilakukan dengan mengambil peranan sebagai seorang pengusaha, bukan dengan menjadi seorang pegawai pemerintahan ataupun pegawai BUMN yang selama ini dinilai sebagai profesi aman dan sejahtera. Agar perekonomian kita bisa kembali seperti normal, kita harus melakukan atau menjalankan aktivitas perniagaan. Aktivitas perniagaan sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian bangsa. Meningkatkan perekonomian bangsa dapat dilihat dan meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya.
Melalui aktivitas perniagaan, taraf hidup dan kesejahteraan dapat meningkat dengan adanya perputaran roda perekonomian. Kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, sampai pada konsumsi. Untuk masyarakat yang telah memiliki usaha, kita bisa membantu untuk masyarakat yang sedang tidak bekerja atau pengangguran untuk dipekerjakan di usaha kita. Kita bisa membuat sebuah lapangan pekerjaan untuk mereka. Peran pemerintah juga dibutuhkan dalam mendukung peningkatan perekonomian melalui sektor perniagaan tersebut. Misalnya, dengan memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga, pelatihan kewirausahaan, dan lain sebagainya. Sinergilisasi antara pengusaha dan pemerintah diharapkan akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai perekonomian Indonesia. Mungkin yang saya sampaikan tadi tidak bersifat ilmiah karena berdasarkan sumber yang saya tahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.